Sejarah Perang Bali berawal dari datangnya orang-orang Belanda ke Pulau Bali. Pada awalnya, mereka disambut baik dan berjalin hubungan perdagangan antara dua belah pihak. Sayangnya, mulai muncul ketidakpahaman dan ketegangan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1841 dan tahun 1843, perjalanan persetujuan antara Kerajaan Bali setempat dan pemerintah Hindia Belanda. Namun, persetujuan ini tidak diterima secara baik oleh rakyat Bali dan Kerajaan Buleleng. Salah satu persetujuan yang dibuat adalah menghilangkan tradisi hak tawan karang. Hak tawan karang adalah tradisi Bali yang menyebut bahwa kapal beserta isinya yang keram dan yang terdampar di pesisir Bali akan diambil oleh raja setempat. Setelah dibujuk oleh Belanda, hampir semua Raja Bali menerima perjanjian tersebut. Akan tetapi, Raja Buleleng menolak penerimaan perjanjian dan masih menerapkan hak tawan karang sampai tahun 1844. Karena masih menerapkan hak tersebut, Kerajaan Buleleng dipaksa membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan Belanda, karena 2 kapal karam Belanda dieksekusi oleh Raja Buleleng. Perlawanan Raja Buleleng akhirnya membuat Belanda menyatakan perang dan membawa bala tentara mereka ke Pulau Bali. Belanda menyiapkan 23 kapal karang, 17 kapal, 1.280 serdadu, dan 115 moncong senapan ke Bali. Pada 20 Juni 1843, pasukan diberangkatkan di bawah pimpinan Laksmana Madya. Dan seminggu kemudian ke Buleleng. Sebelum memulai peperangan, Raja Buleleng diberikan ultimatum sebanyak 3 kali dalam 24 jam. Peperangan pun dimulai keesokan harinya. Raja Buleleng beserta 10.000 prajuritnya bertempur untuk mencegah prajurit Belanda melakukan pendaratan. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, para pejuang Bali mengalami kekalahan dan kesulitan mengendalikan keadaan. Prajurit Belanda berhasil mendarat dan menyerang daerah persawahan hingga pada akhirnya mereka berhasil menaklukkan kota Singaraja, ibu kota Buleleng. Akhir perlawanan Bali, kekalahan tersebut membuat Raja Buleleng, I Gusti Nugrahmade, dan Ketut Jelatik terpaksa mundur ke daerah Jagaraga. Kerajaan Kesengsem dan Buleleng pada akhirnya menyerah diri dan meminta Belanda untuk memperoleh penduduk mereka agar bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing. Penyerahan diri ini menghasilkan perjanjian baru antara Kerajaan Bali dan Belanda. Pada akhirnya, pemerintahan Belanda berhasil mengambil Buleleng dan membuat benteng yang dihuni oleh 200 orang untuk mengendalikan penduduk setempat serta menjamin pengawasan kontrak yang dibuat. Namun, perjanjian tersebut tak berakhir lama, karena pada tahun 1848 muncul kembali peperangan baru yang dinamakan Perang Bali Kedua atau Perang Jagaraga. Jagaraga adalah sebuah kerajaan kuno yang terletak di wilayah Jawa Timur, Indonesia. Meskipun tidak banyak catatan tertulis yang menandai sejarah peperangan Jagaraga, beberapa sumber sejarah tradisional dan arkeologis memberikan gambaran umum tentang kondisi dan peristiwa yang terjadi di sana. Jagaraga dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting pada masanya. Kerajaan ini memiliki hubungan dagang yang luas dengan kerajaan lain di Nusantara serta dengan perdagangan dari India, Tiongkok, dan Arab. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Jagaraga mengalami berbagai sejarah dan peperangan baik dari luar maupun dari dalam. Salah satu ancaman terbesar datang dari kerajaan-kerajaan tetangga yang ingin menguasai wilayah tersebut. Selain itu, masalah internal seperti perebutan kekuasaan juga sering sekali muncul konflik. Namun, detail spesifik mengenai peperangan di Jagaraga sangat terbatas. Banyak dari informasi ini berasal dari prasasti kuno dan catatan di kerajaan-kerajaan.
tetangga yang menyebutkan adanya pertempuran atau serangan terhadap Jagaraga. Secara keseluruhan, meskipun Jagaraga tidak terkenal dengan peperangan besar-besaran seperti beberapa kerajaan lainnya, kerajaan ini tetap memainkan peran penting dalam sejarah Jawa Timur dan perdagangan maritim di Asia Tenggara.